Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marsha Aulia, NPM 98824051181210048, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan algoritma dari C45. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah algoritma C45. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian terlebih dahulu. Algoritma C45 merupakan salah satu solusi pemecahan kasus yang sering digunakan dalam pemecahan masalah pada teknik klasifikasi. Keluaran dari algoritma C45 itu sendiri berupa sebuah decision tree atau pohon layaknya teknik klasifikasi lain. Untuk penyelesaian kasus dalam algoritma C45, ada beberapa elemen yang diketahui yaitu 1. Entropi, 2 gain. Yang pertama, entropi atau yang disebut simbolnya adalah S, merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas, tambah atau kurang dari sejumlah data acak yang terdapat pada ruangan sampel S. Seperti rumus berikut ini, di mana S ruang data sampel yang digunakan untuk pelatihan, P jumlah yang bersolusi positif untuk mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu, P minus jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Entropi S atau 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Kalau entropi 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S adalah sama. 0 lebih besar dari entropi 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S tidak sama. Yang kedua adalah gain atau SA, merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Seperti berikut rumusnya, di mana A atribut, S sampel, N jumlah partisi simpunan atribut A, dan SI jumlah sampel pada partisi ke I, jumlah S adalah jumlah sampel dalam S. Lalu ada table of content-nya. Yang pertama, ada tahapan-tahapan untuk mencari nilai entropi dari kriteria-kriteria, mencari nilai gain dari setiap atribut, pembentukan atribut sebagai akar nilai gain tertinggi dengan pembentukan cabang dari masing-masing nilai, dan yang keempat, looping proses atau ulangi setiap prosesnya. Lanjut, ada contoh kasus, yaitu masalah yang akan dianalisis untuk mengklasifikasikan calon pendaftar di suatu universitas XXX dalam hal pemilihan program studi, khususnya sistem komputer atau sistem informasi. Adapun data yang digunakan dalam membentuk pohon keputusan untuk menganalisis minat calon mahasiswa baru untuk mendaftar ke Universitas XXX. Berdasarkan program studi, strata 1 adalah nama mahasiswa, minat calon mahasiswa, asal sekolah, jenis, kelamin, hobi. Data selanjutnya akan dilakukan proses untuk menghasilkan data khusus yang siap dibentuk menjadi sebuah pohon keputusan. Data yang tidak lengkap disebabkan karena ada data yang kosong atau atribut yang salah. Demikian pula dengan data yang minat calon mahasiswa baru yang mendaftar ke Universitas XXX berdasarkan program studi strata 1, ada sebagian atribut yang tidak perlu sehingga proses data atau pre-processing perlu dilakukan sehingga database sesuai dengan ketentuan yang diperlukan. Yang pertama ada data processing dulu. Data processing merupakan hal yang penting dalam proses data mining, hal yang termasuk antara lain sebagai berikut. 1. Data selection, data minat calon mahasiswa atau mahasiswi baru yang mendaftar ke Universitas XXX berdasarkan program studi strata 1 tersebut akan menjadi data kasus dalam proses operasional data mining. Dari data yang ada, kolom yang diambil sebagai atribut keputusan adalah hasil, sedangkan kolom yang diambil atribut penentuan dalam pembentukan pohon keputusan adalah A. Nama mahasiswa, minat calon mahasiswa, asal sekolah, jenis, kelamin, dan hobi. Yang kedua ada data pre-processing atau data cleaning.
Data cleaning diterapkan untuk mendapatkan isi atribut yang hilang atau kosong dan merubah data yang tidak konsisten. Data transformation yang ketiga, dalam proses ini data ditransferkan ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses data mining. Yang keempat ada data reduction atau reduksi. Data dilakukan dengan menghilangkan atribut yang tidak diperlukan sehingga ukuran database menjadi kecil dan hanya ukuran menyertakan atribut yang diperlukan dalam proses data mining. Karena akan lebih efisien terhadap data yang lebih kecil, masalah klasifikasi berakhir dengan dihasilkan sebuah pengetahuan yang dipresentasikan dalam bentuk diagramnya. Biasa disebut pohon keputusan atau decision tree. Yang tadi saya sebutkan. Ini ada sampel data yang digunakan dari 1 sampai 14. Sebentar, saya keluarkan dulu ya untuk penggambarannya. Di sini ada sampel yang dibutuhkan, ada 1 sampai 14. Di sini ada nama mahasiswa, calon mahasiswa, asal sekolah, jenis kelamin, hobi, dan hasil. Lanjut, kita ke keterangan terlebih dahulu ya. Klik dulu keterangan untuk asal sekolah yang disebut SMK komputer, yaitu yang berasal dari jurusan teknik komputer dan jaringan. Betul tidak? Betul ya. Kita cek lagi. Betul ya. Oke. Multimedia dan rekayasa perangkat lunak, sedangkan yang dikatakan sekolah umum yaitu sekolah menengah atas yang terdiri dari jurusan IPA maupun IPS, dan yang dimaksud SMK teknik adalah yang berasal dari jurusan baik teknik elektro, teknik mesin, teknik listrik, dan lain-lain. SI merupakan nilai atribut hasil sistem informasi dan SK merupakan nilai atribut hasil sistem komputer. Setelah kita peroleh data minat calon mahasiswa atau mahasiswa baru nih, yang tercantum pada tabel 3.1, langkahnya selanjutnya adalah mencantumkan nilai entropi dan gennya. Ini sudah ada datanya, kita cari gennya. Oke. Di sini ada rekapitulasi data sampel dulu, terlebih dahulu kita mencari rekapitulasinya. Sebentar, kita cari dulu ininya ya. Oke, ini ada rekapitulasi. Yang pertama, SKSI dilihat dari, bentar ya, ini ya, SK dan SI ada berapa jumlahnya? Kita jumlahkan dulu. Ada 4, kita cek lagi. Apakah ada 4? SI ada 10. Yang non-IP terbagi menjadi 2, SK 2, 2, SI 6, SI-nya ada yang IP-nya ada 4, ditotalkan semuanya, total sampai sini. Sudah begitu, kita lanjut kepada nilai entropinya. Yang pertama nilai entropi A, entropi total atau entropi S. Entropi totalnya bisa dilihat 4, negatif 4, 14, dikali log 2, dikalikan 4 bagi 14. 4, negatif 4 dari mana? Negatif 4, sebentar ya. Negatif 4 dari mana? Negatif 4 adalah rekapitulasi tadi ya, yang 4 ini SK. 4 dari SK-nya sendiri. Dijadikan nilai entropi. 14 dari mana? 14 dari jumlah seluruh data yang dimiliki. Log 2 dari rumus. PI-nya, P tadi 4 bagi 14. Lalu 10. 10 dari mana? 10 berasal dari
nilai SI, keseluruhan nilai SI yang dicari ya. Lalu kita jumlahkan semuanya, mendapatkan hasil segini. 0,86312059. Kedua, kita cari entropinya nih. Kita cari minat calon mahasiswa. Kita cari calon mahasiswa. Calon mahasiswa berarti nilai atribut hardware, software, dan umum. Nilai atribut min 3 dibagi 5. Min 3 dibagi 5 log 2 dikali 3/5 ditambah min 2 dikali log 2 dibagi 2 bagi 5. Hasilnya dapat segini. Dan sama seperti software dan umum. Kita cek lagi di data hardware, software, dan umumnya. Hardware, software, dan umum ya di sini. Kita samakan lagi. Dan yang C ada entropi pendidikan asal sekolah ya nih, asal sekolah. Di sini ada nilai atribut SMK komputer, SMK teknik, SMA umum. Kita cek lagi. Isinya sama, masih sama rumusnya, sama yang seperti tadi, dan seperti itu terus sampai semua data telah terisi. Dan ada entropi hobi, ada IT, non-IT, ada jenis kelamin, entropi jenis kelamin, laki-laki, dan hasilnya akan semuanya sama seperti ini ya. Dengan rumus yang sama tentunya. Oke, kita lanjut. Next. Kita mencari nilai gain. Nilai gain atau nilai minat calon mahasiswa. Seperti yang dicari, kita sudah mendapatkan hasil dari nilai entropi tadi. Ini 0,863 bla 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 sampai seterusnya. Kita masukkan ke nilai gain. Nilai gain kita masukkan sebentar. Di sini 0,86 ya, 0,86 dikurangi 5/14 dikali 0,97. 0,97 dari mana? Dari nilai hardware. Nilai hardware 5/14 dikali 0,72 dari mana? Ini nilai software. 4 bagi 14 kali 0 dari mana? Ini nilai dari umum. Yang tadi, entropi umum. Nilai gain, sekarang kita cari nilai gain histori pendidikan. Histori pendidikan, sama seperti tadi, ini masih sama isinya. Ini 0,86. Ini nilainya dari mana? Dari SMK komputer. Yang 4 bagi 14 dikali 0 dari mana? Dari SMK teknik. Dapat hasilnya seperti ini, semuanya terdapat hasil. Kita next. Kita next mencari nilai hobi dan jenis kelamin. Seperti itu seterusnya ya. Sampai ditemukan, kita rekapitulasi lagi, kita rekap data semuanya. Dimasukkan semuanya, total minat calon, asal sekolah, jenis kelamin, hobi, keterangannya ada masih sama ya keterangannya. Jumlah kasus kita jumlahkan lagi yang tadi jumlahnya berapa. Dan di sini ada jumlah dari SK, SI, ada nilai entropi, ada nilai gain yang tadi kita sudah hitung, kita masukkan lagi di sini semuanya. Kita cek apakah ada yang masih 0.
Nah, ini dapat ya. Dapat ya 0,7. 0,7 ya. Oke, kita dapat 0,7. Sebentar. Tabel di atas menunjukkan bahwanya kriteria jenis kelamin memiliki nilai gain yang paling tinggi. Untuk fase selanjutnya adalah pembentukan tree atau pohon keputusan. Berikut ini adalah tree dari rekapitulasi nilai entropi dan gennya. Yang pertama ada jenis kelamin. Yang menjadi cabang adalah sistem informasi dan ininya perempuan. Lanjut, kita masih menanyakan nih, laki-laki apa ininya, yang tanda tanyanya tuh, pohon keputusan belum terlihat, keputusan yang dominan dari setiap program studi yang dipilih. Maka kita harus mencari kembali nilai entropi dan gen setiap atribut atau kriteria jenis kelamin atau laki-laki. Kita cari lagi, proses ulang kan ya namanya. Kita cari lagi nilai entropinya. Kita masukkan lagi sampel data yang diuji ulang, kriteria jenis kelamin. Kriteria jenis kelamin, di sini ada jenis kelamin kita pisahkan menjadi Novita, Ahmad, Reza. Di sini ada laki-laki semuanya ya. Laki-laki, ini ada ininya, ada datanya, masukkan lagi. Atribut, sekarang kita rekapitulasi atribut jenis kelaminnya. Kita masukkan node-nya satu-satu, jenis kelaminnya laki-laki. Lanjut, rekapitulasi atribut jenis kelamin. Yang ada node-nya 1.1 karena kita ada proses pengulangan. Kriterianya pasti jenis kelamin laki-laki ya, karena yang dicarinya adalah jenis kelamin laki-laki. Di sini ada minat calon, asal sekolah, hobi, dengan keterangan hardware, umum, software, SMK komputer, umum, teknik, non-IT, dan IT. Jumlah kasus yang terdapat, kita masukkan lagi. Ini ada sistem komputer, berapa yang tadi masuk ya, sudah dihitung dari hasil gennya. Ini ada SI, ini ada entropinya, ini ada entropi yang masih 0 tuh ini nih, yang masih belum terbaca ininya 0 dan 2 yang masih belum terbaca ya. Kita dapatkan hasilnya gennya dari menjadi 0,699. Di sini dapat nih 0,99 karena yang dicari adalah tadi ya di soalnya adalah nilai atribut hasil komputer merupakan nilai asli sistem komputer. Nah, itu ya. Kita lanjut ke sini. Berdasarkan tabel di atas bahwa atribut atau minat calon memiliki nilai gen yang paling tertinggi, maka untuk row selanjutnya pada pohon keputusan dapat terlihat pada gambar pohon tree berikut. Udah dapet nih hasilnya jenis kelamin. Dari pohon jenis kelamin menjadi sistem informasi, yang minat sistem informasi adalah perempuan, laki-laki, kepada minat calonnya sistem komputer dan sistem informasi di umum. Ini di hardware. Kita belum nemu nih softwarenya. Apa nih softwarenya? Kita hitung lagi. Dengan rumus yang masih sama dengan awal tadi, kita dapetin hasil minat calon, software, jumlah kasus. Karena pohon keputusan belum terlihat keseluruhannya, sehingga kita perlu mencari nilai gen dan entropi selanjutnya. Berikut adalah tabelnya. Kita masukin lagi.
di software. Ini kita cari karena belum terlihat. Setelah itu kita terlebih dahulu dari atribut minat calon software yang memiliki jumlah kasus 2 seperti terlihat pada tabel di atas. Jumlah kasusnya 2 nih. 2 nih. 2 ya. Kita lanjut, kita clear dulu. Kita lanjut, kita dapetin hasilnya seperti ini. Kriteria jenis kelamin atau sama dengan laki-laki dan minat calon software. Kita lihat di sini terdapat nilai 1. Nah, ini ya. Di sini hobinya 1, gennya, nonnya 1. Kita lanjut. Sebentar. Dapetin hasilnya, tabel di atas menjelaskan bahwasanya yang memiliki kriteria memiliki nilai gen tertinggi yaitu 1, maka node pohon keputusan adalah sebagai berikut. Jenis kelamin dengan sistem informasi, minat calon. Jadi minat calonnya kalau hardware ke sistem komputer, kalau umum ke sistem informasi. Dan hobi yang paling minati adalah sistem komputer di IT, sistem informasi non-IT, begitu. Kesimpulan, maka basis pengetahuan atau rule yang dibentuk, yaitu jika jenis kelamin perempuan, maka hasil sistem informasi. Jenis kelamin laki-laki dan minat calon hardware, maka hasil sistem komputer. Jika jenis kelamin laki-laki dan calon mahasiswa umum, maka hasilnya adalah sistem informasi. Jika jenis kelamin laki-laki dan minat calonnya software dan hobinya IT, maka hasilnya menjadi sistem komputer. Jika hasil jenis kelaminnya laki-laki dan minat calonnya software dan hobinya non-IT, maka hasilnya sistem informasi. Sekian penjelasan dari algoritma C45 dari saya. Semoga paham dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan kepada clustering K-means. Dari pengertiannya terlebih dahulu. Clustering atau analisis cluster adalah proses pembentukan kelompok data cluster dari himpunan data yang tidak diketahui kelompok-kelompoknya atau kelas-kelasnya. Proses menentukan data termasuk dalam klaster yang mana. Bisa dibilang clustering merupakan proses untuk mengetahui kelas-kelas atau taksonomi atau botriologi atau analisa dari data-data yang ada. Dilihat dari kacamata data mining, clustering bukanlah frase klasifikasi karena dalam klasifikasi data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang telah diketahui sebelumnya. Oke, di sini ada teknik pengklasteran yaitu K-means, model cluster yang paling dipakai sering didengar itu adalah fuzzy K-means dan K-means ya. Di sini ada pengertiannya yang tadi ya, algoritma K-means merupakan model centroid. Model centroid adalah model yang menggunakan centroid untuk membuat cluster. Centroid adalah titik tengah suatu cluster. Centroid berupa nilai. Centroid digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap centroid. Suatu objek data termasuk dalam suatu cluster yang jika memiliki jarak terpendek terhadap centroid cluster tersebut. Secara algoritma ini termasuk ya, dalam flowchart tersebut sudah termasuk dalam ini ya, dalam algoritmanya. Yang pertama menentukan banyaknya cluster. Menentukan centroid, apakah centroidnya berubah? Jika iya, jarak dari data dari centroid, hitung jarak dari centroid, jika tidak selesai. Mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat. Nah, ini kita lanjut. Untuk lebih jelasnya berikut pembahasan pemakaian algoritma tabel 1 berisi data sumber yang akan dianalisis oleh klasternya. Di sini terdapat data, 4 data. Yang pertama N-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di sini ada A, 1, 2, 4, 5. B, 1, 1, 3, 4. Di sini bebas mau mencari data yang mana karena datanya belum ditentukan. Kita bebas mencari, saya ambil data 1, 2, 1, 1 ya. Di sini
Kita lanjut. Kita ke metode lanjut. Contoh kasusnya metode K-means ini adalah tentukan banyaknya klaster. 2. C-nya 2 yang akan dibuat banyaknya klaster harus lebih kecil daripada banyaknya data. K lebih kecil dari N ya. Tentukan sentroid setiap klaster. Untuk menentukan sentroid awal, banyak metode yang dapat digunakan. Digunakan adalah mengambil data dari sumber. Cara acak atau random, sel yang berwarna kuning dan hijau di tabel seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk pengulangan berikutnya, pengulangan ke-1 sampai selesai, sentroid baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata pada setiap klaster. Jika sentroid baru berbeda dengan sentroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun jika sentroid baru dihitung sama dengan sentroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Oke ya. Kita lanjut hitung jarak dengan sentroid rumus-rumus menghitung jarak antara lain. Ada yang Leiden, ada yang pakai Manhattan atau CityBlock, ada yang pakai Minkowski. Rumus yang digunakan di sini adalah rumus Leiden at distance. Nah, pertama ya. Di sini ada rumus DXJ kali CJ sama dengan seperti ini dengan keterangan D jarak, J banyaknya data, C sentroid, X data, C sentroid ya, seperti itu. Kita lanjut. Bentar ya. Kita lanjut ke menghitung jarak data dengan klaster 1. Menghitung jarak data dengan klaster 1. Di sini terdapat rumus yang tadi, D X1 kali C1. Di sini rumusnya kita masukkan seperti ini. Ya. A adalah adalah 1. C sama dengan 1, pangkat 2. Jangan lupa pangkat 2. B sama dengan 1. Dikurangi 1, C1B. 2, pangkat 2 ya. Sama dengan hasilnya 0. Di sini terdapat hasilnya sampai beres. Dan 5, hasil yang akhirnya. Di sini ada jarak dengan klaster 2. Sama dengan rumus sebelumnya. Namun di sini adalah C2A, A2. Di sini ini nilai semuanya nilai ini ya. Ini tuh nilai dari 1 2 3 4 tadi jumlahnya. Bukan jumlah apa ya? Nilai yang terdapat pada tabel di sini ya. Nah, ini. Sini masukkan semuanya. Di sini ada 2 1 2 3 1 1 3 4. Di sini ada C2B-nya 1, di sini ada hasilnya. Lanjut, kita masukkan untuk selanjutnya hitung jarak pada setiap baris data dan hasilnya seperti tabel 3. Seperti ini. N 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. B-nya masukkan lagi, dapat dihasilkan, masukkan data yang dihasilkan tadi. Kelompokkan data sesuai dengan klasternya, yaitu data yang memiliki jarak terpendek. Contoh karena D X1 kali C1 lebih kecil dari X1 kali C2, maka X1 masuk ke dalam klaster 1. Pada tabel 4, data N1 masuk ke dalam klaster 1 karena declustering 1 lebih kecil dari declustering 2. Sedangkan data N 2, 3, 4 masuk ke dalam klaster 2 karena declustering 2 lebih kecil daripada declustering 1. Begitu. Kita lanjut tabel hasil perhitungan jarak pengelompokan data. Kita dapat hasilnya seperti yang dihitung ya. Ini tuh cara menghitungnya sama seperti yang tadi ya. Yang ini sama seperti tadi. Yang ini nih, kalau masih ada yang belum pas. Hasil perhitungan jarak dan pengelompokan data di sini terdapat. Nah, di sini ada 0, 0, 2,8, 4,1. Yang tadi termasuk ini ya. Contoh, karena DL1C1 lebih kecil dari DX2, maka masuk klaster 1. Masuk klaster 1. Nah, ini ya. Klaster 1. Masuk klaster 1. Lanjut, di sini. Masuk klaster 2. Yang mana masuk klaster 2? Sini, masuk klaster 2.
Karena D clustering 1 lebih kecil daripada D clustering 2. Nah, sini masuk clustering 2. Yang tadi ya, ini lebih kecil daripada ini. D clustering 1, D clustering 2, jadi masuknya oke gitu. Oke, kita lanjut. Untuk hasil clustering yang lebih lengkap, berikut tabel-tabel analisis dari perhitungan dari awal sampai selesai. Nah, di sini ada inisialisasi. Kita dapat datanya, ini yang kita data sebelumnya. Dan ini clustering 1, di clustering 2, ini hasilnya. Clustering 1, clustering 2, oke-nya, oke, di sini di clustering data yang ke-1 masuk ke clustering 1, data ke-2, 3, 4 masuk ke clustering 2. Begitu. Nah, seperti ini ya. Nilai pada sel diperoleh dari menghitung rata-rata pada tabel di atas sesuai dengan warna selnya. Di sini terdapat di clustering 1 dapat 1, di clustering 2 3,6 dengan B-nya 2,6. Di sini kita lihat di clustering 1 kita masukkan lagi datanya yang sebelumnya. Kita samakan lagi. Nah, ini N-nya 1, udah kita dapat 3,1, 2,3. Ternyata ini lebih kecil daripada clustering 1. Ternyata kita masukin, berubah datanya menjadi clustering 1 yang data nomor 2. Ternyata berbeda ya. Tidak sama dengan ini ya, ini 0. Ini 0, ini 2,3. Iya. Begitu. Pengulangan lagi seterusnya sampai pengulangan 3. Seperti itu. Nah, oke ya, beres. Seperti itu, ternyata clusteringnya sudah bisa lebih besar. Terdapat 1,5, 1, 4,5, 3,5. Oke. Seperti itu, karena centroid yang mengalami perubahan sama dengan centroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Begitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dipahami. Jika kurang dipahami, silakan diulang kembali. Terima kasih. Akan dilanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Association Rules a priori Algoritma. Pertama ada pendahuluan terlebih dahulu yang akan saya jelaskan. Metode asosiasi atau metode a priori adalah salah satu metode dalam data mining yang banyak dipergunakan saat ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi Association Rules a priori Algoritma. Yang pertama ada pendahuluan terlebih dahulu, yaitu metode asosiasi termasuk salah satu metode dalam data mining yang banyak dipergunakan saat ini. Association rules mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Market basket analysis untuk menemukan keterkaitan antara item-item yang dibeli oleh customer. Dalam metode ini terdapat beberapa teknik yang disebut association rules dengan algoritma a priori. Kita next ada parameter, yaitu adalah support atau nilai penunjang, suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini menentukan apakah suatu item layak untuk dicari confidence tersebut, misalnya dari keseluruhan transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan item A dan item B dibeli bersamaan. Ada confidence atau nilai kepastian. Suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item secara kondisional, misalnya seberapa sering item B dibeli jika membeli item A.
Oke, menurut Kusrini dan MH 2009 halaman 150. Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisis isi keranjang belanja di pasar swalayan. Analisis asosiasi juga sering disebut market basket analisis. Aturan asosiasi biasanya dinyatakan dalam bentuk roti, mentega, susu, support, sama dengan 40%, confidence 50%. Aturan tersebut berarti 50% dari transaksi di database yang membuat item roti dan mentega juga memuat item susu, sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database membuat ketiga item tersebut. Dapat juga diartikan seorang konsumen yang membeli roti dan mentega mempunyai kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Jadi di sini adalah 50%, 50%. Ketika konsumen beli roti, pasti juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Cukup cukup memungkinkan. Di sini ada langkah penyelesaiannya. Yang pertama ada analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Support di A digabung B. Yang sama dengan adalah transaksi yang mengandung A dan B dibagi transaksi, sama dengan 100%. B. Pembentukan aturan asosiatif setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A sama B dengan menggunakan rumus berikut. Confidence seperti ini rumusnya. Di sini juga ada instincts rules, adalah rules di mana support lebih besar dari minimum support, dan confidence lebih besar dari minimum confidence. Di sini ada penentuan frequent item set atau FIS, yaitu dengan set of item atau sekumpulan item yang mana support lebih besar dari minimum support. Subset dari frequent item set harus frequent item set. Pencarian frequent item set mulai dari 1 sampai jumlah item set yang digunakan. Gunakan frequent item set untuk menghasilkan rule asosiasi. Di sini ada contoh, diketahui sebuah tabel transaksi di bawah ini. Transaksi ID 1 sampai 5.000. Item box-nya isinya item-itemnya ABC, AC, AD, BEF. Ditentukan minimum support 50%, minimum confidence dari ininya adalah 50%. Begitu. Tentukan frequent item setnya. Item setnya kita tentuin dulu ya. A, B, C, D, E, F, G. Kita hitung sampai sini. Tadi rumusnya A dibagi N bagi jumlah. Itemnya dibagi jumlah. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Lalu item tersebut kita masukkan ke dalam database atau tabel seperti ini, dan di sini tuh frequent item setnya sudah ditemukan besar atau sama dengan minimum support ya. Di sini ada item A, B, C, support A, B, A gabung B dibagi N. Rumusnya seperti itu. Jadi A gabung B 1 dibagi 4 sama dengan 25%, 50%, dan 25%. Di sini ada angka yang paling besar 50% karena confidence-nya 50% ya. Minimum support-nya 50%, confidence-nya 50%. Seperti itu. Jadi fees yang paling gede adalah 50% di AC, begitu. Sini ada tentukan confidence-nya, confidence AC, support AC, atau support A, 2 dibagi 4, dibagi 3/4 sama dengan 66,6%. Atau 50% dibagi 75% sama dengan 66,6%. Confidence C ke A, support C ke A, atau support C, 2 dibagi 4, dibagi 2/4 sama dengan 100%. Tentukan in-string rules-nya, body, head, support, confidence. Maka 50%, 66,6%, CA-nya 50%,
100%. Di sini terdapat in-string rules besar dari atau sama dengan minimum support dan minimum confidence-nya. Begitu. Yang keempat adalah tentukan knowledge. AC 50% dari semua transaksi item A dan item C dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang dibeli item A, 66,6% 66,6% membeli item C. Kalau yang CA, 50% dari semua transaksi item C dan item A dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli item C, 100% membeli item A. Begitu. Kalau untuk studi kasusnya, kita bisa lihat, misalkan ada itemnya roti, selai, dan ini seperti kue ya, pembuatan kue ya. Kalau nggak kue ya, sarapan paling ya. Nah, di sini ada suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti dalam tabel. Buatlah association rules dari data tersebut dengan cara menghitung support dan confidence-nya. Pakai metode a priori dengan medium support 0,3 dan confidence 0,8. Kita tabulasikan dulu, kita masukkan ke sini. T1 sampai T5 ya datanya, jumlahnya. Di sini yang peluang munculnya berapa kali? Roti, selai, mentega, coklat, susu. Di sini ada jumlah, kalau sudah ditabulasikan di jumlah. Nah, sudah seperti itu, kita masuk ke support dan frequent item set. Di sini ada itemnya, item roti, selai, mentega, coklat, susu. Nah, ini peluang masuknya, peluang berapa kali muncul di sini? 4, roti 4. Kita lihat, iya betul, 4 dibagi 5. Karena ini 5 tuh dibagi dari seluruh data yang ada ya. Nah, dapat hasil paling segini. Di sini terdapat item set roti mentega 0,6, roti coklat 1 dibagi 5 0,2, mentega coklat 0. Gitu. Minimum supportnya 0,3 dan 0,8 ya, yang tadi ya, yang kita cari ya. Di sini nih, 0,3 dan 0,8. Begitu. Jangan lupa confidence kita carinya. Roti mentega 0,6 dibagi 0,8 ya. 75%. Mentega sama roti 0,6 dibagi 0,6 100%. Kita cari instinct rules-nya. Roti mentega 60% dan 75% mentega ya. Ini ada menteganya 60%, 100%. Kita cari knowledge roti menteganya. Knowledge, iya gini. Nah, 60% dari semua transaksi roti dan mentega dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli roti, 75% membeli mentega. Mentega roti 60%. Dari semua transaksi mentega dan roti dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli mentega, 100% membeli roti. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mungkin cukup. Kalau yang masih kurangnya, boleh silakan dicari lagi di Google atau di jurnal-jurnal lainnya. Terima kasih.